berganti. Kini memasuki tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang para peserta didik baru di SDN Canggu, sekolah model berbasis online. Ingin sekali rasanya kami menyambut kehadiran kalian. Namun, karena masih masa darurat COVID-19, maka dari itu, kami tidak dapat bertatap muka di sekolah secara langsung. Untuk itu, SDN Canggu memperkenalkan lingkungan sekolah melalui video ini atau secara virtual. Kami berharap dengan video ini, anak-anak tambah semangat belajar, makin mantap dan antusias dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 baru yang saya sayangi, perkenalkanlah, saya adalah Kepala Sekolah SDN Canggu. Nama saya Priyo Supratiknyo, biasanya dipanggil Pak Pri. Jadi kalau ketemu saya, kalian cukup memanggil Pak Pri, begitu ya. Anak-anak, pada kesempatan ini saya atas nama SDN Canggu mengucapkan kepada kalian semua selamat datang, selamat menjadi keluarga besar, dan selamat mengikuti pembelajaran di SDN Canggu. Saya doakan semoga kalian selama mengikuti pembelajaran 6 tahun di SDN Canggu ini, kalian selalu diberikan semangat, tekun belajar, dan menjadi siswa yang berprestasi. Amin. Demikian anak-anak, sementara perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual SDN Canggu pada hari pertama meliputi materi 1. Pengenalan lingkungan sekolah, 2. Pengenalan letak gedung, dan 3. Pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. SDN Canggu terletak di Jalan Raya Canggu, nomor 50, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. SDN Canggu berupaya maksimal dalam pemberian pelayanan peserta didik. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sehingga jumlah siswa SDN Canggu selalu meningkat pada setiap tahunnya. Jumlah siswa SDN Canggu pada tahun ajaran 2020-2021 sejumlah 630 siswa. SDN Canggu memiliki visi terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam IMTAK, IPTEK, etos kerja, seni budaya, dan olahraga, dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. SDN Canggu mempunyai misi 1. Meningkatkan proses pembelajaran yang berorientasi pada bidang keagamaan. 2. Menggali dan mengembangkan potensi siswa agar mampu bersaing pada setiap perubahan situasi dan masa. 3.
meningkatkan kinerja warga sekolah. 4. Meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran PAIKEM dengan tetap beradaptasi dalam berbagai situasi dan masa. 6. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang ramah dan kondusif. 7. Meningkatkan pengembangan diri siswa secara maksimal melalui kegiatan pembiasaan. 8. Mengembangkan bakat seni warga sekolah agar mampu bersaing pada setiap perubahan situasi dan masa. 9. Mengembangkan bakat olahraga warga sekolah agar mampu bersaing pada setiap perubahan situasi dan masa. Tujuan SD Negeri Canggu dalam menyelenggarakan pendidikan adalah agar 1. Siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Siswa memiliki dasar-dasar iptek dan keterampilan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Kinerja warga sekolah terus meningkat. 4. Kedisiplinan warga sekolah terus meningkat. 5. Siswa mampu bersaing dalam berprestasi di bidang akademik. 6. Tercipta suasana lingkungan sekolah yang ramah dan kondusif. 7. Terlaksananya pengembangan diri siswa secara maksimal melalui kegiatan pembiasaan. 8. Tercipta warga sekolah yang selalu mencintai masyarakat, bangsa, dan kebudayaan. 9. Tercipta warga sekolah yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu bersaing sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. SDN Canggu memiliki 36 personil yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 24 guru kelas, 3 guru agama Islam, 1 guru agama Kristen, 1 tata usaha sekolah, 1 personil operator sekolah, dan 2 personil petugas kebersihan dan keamanan. SDN Canggu memiliki 35 gedung yang meliputi 24 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan dan koperasi, 1 musola, 1 ruang kantor, 2 toilet, 1 ruang laboratorium, 2 kantin, dan 2 tempat parkir. Nah anak-anak, selanjutnya marilah kita simak pengenalan letak gedung-gedung yang berada di SDN Canggu. Gedung pertama yang terletak di paling depan SD Canggu adalah ruang perpustakaan dan ruang koperasi Canggu Indah. Ruang perpustakaan SDN Canggu menyediakan berbagai koleksi buku yang bisa dibaca ataupun dipinjam oleh para siswa. Sedangkan koperasi sekolah Canggu Indah menyediakan berbagai keperluan siswa. Di sebelah barat ruang perpustakaan terdapat ruang satpam. Untuk selanjutnya, kami perkenalkan gedung-gedung yang berada di sebelah selatan. Yang pertama adalah kelas 6A. Kelas 6A diampu oleh Ibu Ika Yulistiana, SPD. Selanjutnya
kelas 6B yang diampuh oleh Bapak Jujuk Bagus Sandika. Selanjutnya, kelas 6C yang diampu oleh Ibu Anita Sulistiana, SPD. Selanjutnya adalah kelas 6D yang diampu oleh Bapak Cahyono Yudi Setiawan, SPD. Selanjutnya adalah ruang kelas 4D. Ruang kelas 4D diampu oleh Ibu Septiana Margayanti, SPD. Dan ruang 4C diampu oleh Ibu Weni Rosalinda, AMA, PD. Selanjutnya, setelah ruang 4C, terdapat ruang UKS. Ruang UKS SDN Canggu dipergunakan sebagai tempat beristirahat bagi siswa yang mengalami sakit, seperti pusing dan sebagainya di sekolah. Di ruang UKS juga disediakan kasur, selimut, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan yang lain. Yang bertanggung jawab dengan ruang UKS adalah guru PJOK. Di sebelah timur terdapat ruang kelas 1C yang diampu oleh Ibu Septiana Mega Arlinda. Selanjutnya, ruang kelas 1B yang diampu oleh Ibu Rohana Kudus, SPD. Dan selanjutnya, ruang kelas 1D diampu oleh Ibu Arlia Yustantini, SPD. Di sebelah timur terdapat 2 lantai. Pada lantai kedua terdiri dari 3 ruang kelas, yaitu kelas 3D, 3C, dan 3B. Kelas 3D diampu oleh Bapak Sudarsono, SPD. Sedangkan ruang kelas 3C diampu oleh Bapak Ahmad Khairul, SPD. Dan yang paling ujung adalah kelas 3B yang diampu oleh Bapak Sigit Febrianto, SPD. Sedangkan di lantai pertama, gedung sebelah timur, di bawah kelas 3D, terdapat ruang kelas 3A yang diampu oleh Ibu Dian Tri Suhartini, SPD. Selanjutnya di bagian tengah, terdapat ruang kelas 1A yang diampu oleh Bapak Bayu Anggara, SPD. Dan selanjutnya, ruang kelas 2B. Ruang kelas 2B diampu oleh Ibu Pungki Ayu Prastiwi, SPD. Selanjutnya di ujung sebelah timur, terdapat ruang kelas 2D yang diampu oleh Ibu Siti Zubaidah, SPD. Dan sebelahnya terdapat ruang kelas 2C yang diampu oleh Bapak Agus Priyatmoko, SPD. Kemudian di depan kelas 2D terdapat ruang kelas 2A yang diampu oleh Ibu Risa Maskolila, SPD. Selanjutnya kami perkenalkan ruang-ruang yang berada di sebelah utara. Yang pertama adalah ruang kelas 4A. Ruang kelas 4A diampu oleh Ibu Hidayati, SPD.
Selanjutnya, ruang kelas 4B yang diampu oleh Ibu Febri Anita Pamungkas, SPD. Selanjutnya, ruang kelas 5D yang diampu oleh Ibu Ika Febriana Priyawardini, SPD. Dan selanjutnya, ruang kelas 5C yang diampu oleh Ibu Kun Idayanti Ikarini, SPD. Selanjutnya adalah ruang kelas 5B. Ruang kelas 5B diampu oleh Ibu Leli Ardianingsih, SPD. Dan di ujung utara terdapat ruang kelas 5A yang diampu oleh Ibu Listio Fitri, SPD. Gedung berikutnya di sebelah barat adalah Musola SDN Canggu. Di sebelah utara ruang kelas 5 terdapat ruang kantin dan tempat parkir siswa. Ruang kantin dan tempat parkir siswa selama pandemi COVID tidak dipergunakan karena pembelajaran masih dilakukan secara daring. Gedung selanjutnya adalah toilet. Toilet di SDN Canggu dibedakan menjadi 2 tempat, yakni toilet putra dan toilet putri. Toilet putra terletak di sebelah utara, sedangkan toilet putri terletak di sebelah selatan. Baik toilet putra maupun toilet putri terdapat beberapa kamar mandi dan WC. Kantor SDN Canggu berada di tengah-tengah lokasi sekolah. Kantor SDN Canggu terbagi menjadi beberapa ruangan, yakni ruang guru, ruang tamu, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Ruang guru dipergunakan oleh seluruh dewan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Juga digunakan untuk tempat berkumpul pada jam istirahat. Halaman sekolah SDN Canggu dimanfaatkan untuk tempat bermain siswa-siswi ketika jam istirahat. Selain itu, juga digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran olahraga dan juga digunakan sebagai tempat ekstrakurikuler seperti bola voli, sepak bola, karate, pramuka, senam pagi, dan juga untuk kegiatan pelaksanaan upacara bendera. Di depan masing-masing kelas terdapat taman bunga yang ditanami berbagai tanaman yang menambah keasrian sekolah dan membuat siswa nyaman serta betah berada di sekolah. Di depan taman-taman bunga juga terdapat tempat duduk yang indah yang bisa dipergunakan anak-anak ketika bermain. Pengenalan pembelajaran SDN Canggu. Dalam kondisi normal, kegiatan pembelajaran di SDN Canggu dilaksanakan secara tatap muka. Sedangkan pada kondisi darurat, sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan moda daring dan luring.
Sekolah menerapkan aturan dan tata tertib sebagai berikut. Tata tertib guru. Tata tertib siswa. Kegiatan pembelajaran di SDN Canggu menggunakan pendekatan aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan berbagai model yang mengacu pada kurikulum 2013. SDN Canggu mengembangkan keterampilan kehidupan, antara lain keterampilan mengamati, melatih bertanya, mengumpulkan informasi, menalar atau eksperimen, dan asosiasi atau mengolah informasi. Demikianlah video pengenalan lingkungan sekolah pada hari pertama yang meliputi materi pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan letak gedung, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Bertemu kembali esok hari dengan kegiatan MPLS virtual hari kedua dengan materi pengenalan Dewan Guru SDN Canggu. Demikian dan terima kasih.